Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita pada hari ini diberi Allah kesempatan juga kesehatan sehingga bisa kembali melanjutkan kajian kita terkait Alfiyah Ibnu Malik, di mana pada hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-12 dan hari ke-12 di bulan Ramadan. Semoga nanti kita bisa menjalaninya sampai selesai di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja mari kita mulai melanjutkan pembahasan, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pertengahan pembahasan tentang faidah-faidah atau makna-makna dari huruful jarri, huruf-huruf jar ya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Syabbih ya, syabbih ini ya. Bismillah. Syabbih bikafi wa biha ta'lilu qad ya'ni wa zaidan li taukidin warad. Syabbih bikafin, serupakanlah dengan memakai kaf, huruf jar yang berupa kaf. Itu diantara maknanya adalah syabbih ya, syabbih, tasbih ya. Oh betul apa? Sampai sini ya. Syabbih bikafin wa bihat ta'lilu qad. Pertama tadi tasbih. Terus kemudian wa bihat ta'lilu. Terus bermakna apa? Ta'lil. Qad yu'tana, apa? Qad yu'na, qad yu'na. Terkadang yu'na dikehendaki. Maksudnya ya di samping tasbih juga bisa bermakna ta'lil. Wa zaidan li taukidin warad. Wa zaidan li taukidin warad. Dan juga sebagai huruf ziyadah, yang mana itu faedahnya adalah warada litakidin, litaukidin, yang mana faedahnya itu mentaukidi kalam. Ini ada tasbih, ada ta'lil, ada ziyadah yang berfaedah taukid. Kita lihat di situ ditambah ada isti'la ya, ada isti'la. Tasbih contohnya, tasbih ini ada tasbih yang hissi, ada yang tasbih maknawi. Contohnya al-ardu qurratun kasairil kawakibi. Ad-dzaka'u kal kahruba, seperti itu. Ini tasbih ya, penyerupaan. Bumi itu qurrah, bulat seperti planet-planet yang lainnya. Terus at-ta'lil, ta'lil itu sebuah apa sih, alasan atau
sebab sesuatu. Irham walladzi kama rabbayani shaghira. Walladzi kama rabbayani shaghira. Karena mereka dua telah mendidikku ketika kecil. Al-isti'la kaifa asbahta ay ka khairin. Terus kun kama anta, ini isti'la. Terus kemudian maknanya isti'la itu ala khairin, atas keadaan yang baik. At-taukid contohnya kaifa tasna'una kaifa tasna'una al-aqad ya. Kahin ya, kahin. Ini seperti kahinin. Nah, kita lanjut. Contohnya wastamil isman wa kadha an wa ala min ajli dha alaihima min dakhala. Nah, wastamil isman wa kadha an wa ala. Kaf tadi, kaf yang disebutkan pada nazam sebelumnya itu gunakanlah atau boleh diamalkan, dipakai sebagai isman, sebagai isim, dilakukan sebagai kalimat isim. Wa kadza an wa ala, begitu pula an dan ala. Min ajli dza alaihima min dakhala. Dan oleh karenanya min ajli dza, oleh karena hal tersebut alaihima min dakhala. Keduanya bisa dimasuki huruf min, huruf jar yang berupa min ya. Dakhala bisa masuk ya, min bisa masuk kepada keduanya. Contohnya kaf ya, yang maknanya misal, kaf yang maknanya misal. Idza kana qablahu harfu jarrin, idza kana mudhafan, idza kana fa'ilan, idza kana mubtada'an, idza kana maf'ulan. Ini ada lima kondisi isim yang bermakna fi'il misal. Laisa gimana ya? Saya belum ini. Nah, di sini sehingga jika dia kemasukan huruf jar maka dia posisinya sebagai apa? Sebagai majrur ya, majrur dengan huruf jar. Contohnya qad ta'dil isman bi ma'na mitsal ada di darur ini biasanya daruratu syair. Tapi ada juga yang membolehkan minhum man ajazahu fi syi'ri wan nasr. Seperti siapa? Seperti yang Al-Akhfash Ibnu Malik. Dengan memakai dalil dari Al-Qur'an, anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayri. Anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayri. Wa takunul kafu isman mabniyan al-fathi fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin hasbal. Anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayri. Nah, terus kemudian idza waqa'at ba'da harfi jarrin takun majnun. Ini ada di dalam apa? Dalam syair ya. Bikal quwwati asy-syaghawa ijullat falam akun li aula illa bil kuma al muqna'i al kafu fi mahalli jar bil ba. Bikal quwwati itu tadi. Jadi dimasuki oleh ba ya. Ini dalam syair, kebanyakan syair ini. Kebanyakan di dalam syair. Seperti abada kal fara'i fawqa dara hina yatwil masami'atur. Jadi kal fara'i dijadikan sebagai mubtada. Jadi dia bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul dan seperti itu. Ini kebanyakan dalam syair. Dan hanya beberapa ulama saja yang berpendapat bahwa itu bisa di dalam syair ataupun dalam kalam nasar. Kalam nasar ya. Terus kemudian
ala itu bimana isim ya, bisa bermakna seperti isim itu idza kana qablahu min ya. Kalau sebelumnya berupa huruf min. Kalau sebelumnya berupa huruf min. Begitu juga dengan an, kalau an itu isim yang maknanya adalah janib. An itu maknanya adalah janib, di samping. Kalau ala tadi di atas ya, di atas. Kalau an yang artinya di samping itu bisa seperti isim ketika sebelumnya adalah min ya, min sama dengan ala. Min ala. Contohnya ini sama ya, sama contohnya berada di dalam syair. Contohnya walaqad arani. Mana ini bawah ada enggak? Falaqad arani lirrimahi dari'atan min an yamini taratan wa amami. Ya, min an yamini taratan wa amami. Min an yamini itu artinya adalah apa? Jadi tadi datang dari arah kanan gitu. Datang dari arah kanan. Dari bimakna apa tadi? Maknanya adalah min tadi janib ya, dari arah kanan wa taratan wa amami, dalam satu ketika wa amami dan dari depan, Terus kalau ala contohnya di situ ada ghadat min alaihi ba'dama dhimmu dhimuha ya, dhimuha tasilu wa an qaidin bi zaiza'a mahjahali. Ghadat min alaihi. Ini ia terbang dari min alaihi, dari atasnya, min alaihi, min fauqihi, maksud maknanya seperti itu, min fauqihi. Kalau min an yamini min janibihi al yumna, min janibi al yamin ya. Seperti itu. Nah, itu maknanya yang serupa dengan isim, dimaknai isim ya. Jadi bisa kemasukan huruf jar. Itu hanya ada pada syair. Bismillah. Kita lanjut. Wa mutamun dusmani haitsu rafa'a au uliyal fi'la kajitu mudda'a. Nah, mundu itu juga dilakukan sebagai ismani, sebagai kalimat isim. Haitsu rafa'a, di mana keduanya itu bisa merofakkan au uliyal fi'la au uliyal fi'l au uliyal fi'la kajitu mudda'a, atau setelahnya itu berupa fi'il seperti lafaz ji'tu mudda'a. Jadi sama, bisa dimaknakan seperti bisa menjadi isim, dilakukan seperti kalimat isim, sebagai kalimat isim. Sini ada contohnya. Jadi setelah mud atau mundu itu ada isim marfu. Contohnya safara zaidun mundu yaumani. Terus ada juga ba'dahuma jumlah fi'liyah. Ji'tu mundu da'a. Ini yang dipakai dalam contoh nazamnya. Ada ba'dahuma jumlah ismiyah. Setelahnya berupa jumlah ismiyah. Ji'tu mundu huwa da'in. Sehingga kalau yang pertama tadi, yang setelahnya isim marfu, maka mundu diperlakukan sebagai mubtada, sedangkan yaumani itu dilakukan sebagai khobar. Kemudian yang kedua, mundu da'a, itu mundunya dilakukan sebagai isim dzaraf, terus kemudian da'a dilakukan sebagai fi'il fa'il. Begitu juga dengan yang ketiga, mundu juga dilakukan sebagai dzaraf. Wa iya jurra fi mudin fakamin huma wa fil huduri ma'na fistabin. Nah, sekarang bagaimana lafadz mud dan mundu tadi? Ya jurra ini kembali kepada mud dan mundu yang sebelum nazam sebelumnya.
Jadi apabila keduanya itu iya jurro fi mudiyin mengejarkan pada kalimat isim yang menunjukkan zaman madhi fi fi kamin fakamin ya fakamin, maka keduanya maknanya seperti min huma wa fil huduri makna fistabin. Dan apabila mengejarkan membaca jar pada kalimat isim yang menunjukkan zaman hudur, zaman hal, maka keduanya makna fi istabin. Jelaskanlah bahwa maknanya adalah fi. Artinya keduanya bermakna fi. Jadi mundu itu ada yang bisa mengejarkan kalimat isim yang isim itu madi. Nah, jadi di sini dikatakan, tapi ini ada syarat-syaratnya. Syurut majruriha. Syaratnya pertama adalah harus isim dhahir. Yang kedua waqtan nakirah. Yang ketiga adalah mutasarrifan muayyanan. Terus amilnya ayyakuna madian manfiyan, ayyakuna musbatan mumtaddan. Nah, ini syarat-syaratnya. Terus contohnya wujud mukhtalifah fil jarri. Ma ra'aituhu 'inda 'amil mundu 'amil awwali. Ma ra'aituhu mundu 'amin aw 'ami awwalin. Ma ra'aituhu mundu 'amil awwali. Jadi kalau isim dhahir, ya isim dhahir ini semua ya, ini semua memenuhi syarat. Jadi yang kedua tadi syaratnya itu waktunya harus nakirah. Mundu amin awalin. Nakirah. Kita lanjut. Nah, kita lanjut dari wa ba'da min wa an. Wa ba'da min wa an wa ba'in zidama falam tughni falam ta'uq an amalin qad ulima wa zida ba'da ruba wal kafi fakaf wa qatalihi ma wajar. Ada satu nadamnya. Wa ba'da min wa ba'da min wa an wa ba'in zidama. Huruf ma ditambahkan, dilakukan sebagai huruf zida, sebagai huruf ziyadah, ditambahkan. Huruf yang tambahan gitu aja. Yang apa? Wa ba'da wa zida ma ba'da min wa an wa ba'in. Setelah huruf min, an dan ba. Serta falam ya'uq an amalin qad ulima, serta tidak mencegah pengamalannya. Nah, itu huruf apa tadi? Zida ma, ditambahi ma ya. Contohnya bima ilmin, an qoribin, an amma qoribin, mimma jahlihim, seperti itu. Tetap beramal, tidak mencegah amalnya. Jadi huruf ziyadah ma tidak mencegah pengamalan dari huruf jar yang berupa ba, an dan min tadi. Nah, terus kemudian kita lanjut. Wazida ba'da rubawal kafi fakaf wa qatalihi ma wajarri lam yukaf. Huruf ma juga dilakukan ziyadah ya. Wazida ba'da ruba, setelah huruf jar yang berupa ruba wal kafi dan juga kaf. Wa qatalihi ma wajarri lam yukaf. Fakaf ya, fakaf, dan itu pada umumnya itu mencegah pengamalan. Jadi nggak beramal ya, mencegah pengamalan. Kalau ada ma, tapi waqatali ma wajar lam yukaf, dan terkadang juga tidak mencegah pengamalannya. Waqatali ma wajar lam yukaf, terkadang juga tidak mencegah pengamalan dari huruf jar tadi, yaitu huruf ruba dan kaf. Nah, ini contohnya
kama al-maradu, kama al-maradu limasaiba. Ada yang di jalan jumlah fi'liyah kama yuzilul kadzibu thiqatan nas. Kaman nasi mufrad sima'an. Kaman nasi mazlumun alihi wa zalimun. Kaman bisa bisa kaman nasi, bisa kaman nas. Sudah. Yang rubah ya, rubah. Ada contoh rubama ra'aitu, rubama yakun, rubama sa'ilu, rubama ma sa'ilin, rubama sa'ilin. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh di sini yang kelihatan masih beramal ada, yaitu yang mufrad sima'an. Mufrad sima'an. Kita lanjut. Nazam 383. Wa hudhifat ruba fajarat ba'da bal wal fawa ba'dal wawi sya'adal amal. Ruba itu dibuang. Fajarat ba'da bal, dan masih bisa beramal, yaitu mengejarkan yang terletak setelah huruf bal. Wal fa, dan juga fa setelah huruf bal dan fa. Wa ba'dal wawi sya'adal amal, dan pengamalan ruba yang dibuang itu sya'a ba'dal wawi, yaitu masyhur. Sya'a itu masyhur atau ya masyhur, terkenal ya, itu setelah wawu. Jadi ada bal, ada ba, ada bal, ada fa, ada wawu. Itu ruba, faruba, waruba, bal ruba. Nah, itu masih meskipun dibuang, huruf ruba yang dibuang masih tetap beramal, mengejarkan terletak setelah bal atau fa. Ya, dan yang wawu itu yang masyhur saja. Artinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Contohnya bal ruba. Ini masih semua ya, mabniun ala sukun. Bal baladin fi su'din wa adbab. Rubanya dihilangkan. Tetap dibaca jer, tetap beramal. Terus mabniun alal fathi. Fajuri qad lahautu bihinna ainu. Terus yang wawu mabniun alat fathi juga. Wa qaimil a'maqi khawi al-mukhtariqan ya. Jadi ada ada rubba, ada rubba ya. Ada rubba, ada rubba. Nah, mabniun ala sukun berarti rub. Ini bal ya, maaf. Bacanya bal. Bal mabni sukun. Kita lanjut. Wa qad yajuru bisiwa rubalada hadfin wa ba'duhu yura mutarida. Dan terkadang yajur bisiwa ruba. Ruba itu mengejarkan dan waqad yajur bisiwa rubalada. Huruf-huruf jar siwa ruba, selain ruba itu lada hadfin, yang lada hadfin, yang dibuang, yang telah dibuang itu qad yajurro, terkadang masih bisa beramal. Wa ba'duhu yura mutarida, dan sebagian ada juga yang hukumnya itu mutarid, terlaku. Mutarid maksudnya ini adalah bahwa huruf jar selain ruba yang dibuang ya, itu ada dan masih tetap beramal, mengerjakan. Nah, itu hukumnya ada dua ya. Jadi qad yajurra dan wa ba'du yura mutarida. Artinya yang satu ghair mutarid, tidak berlaku. Yang hukum yang kedua adalah mutarid, berlaku.
yang ghair mutarid, tidak berlaku dan hanya terbatas sebagai apa? Simai. Nah, sebagai simai. Ini makanya disebut hadfu harfil jarri, ada simai, ada qiyasi, ya. Nah, yang simai ini ghair mutarid. Seperti kata seperti ucapan ru'bah, ya, ketika ada pertanyaan padanya bahwa kaifa asbahta, yang menjawab khairin afakallah, khairin afakallah, dalam keadaan baik-baik, yang takdirnya adalah ala khairin. Ini kita bahas selain ruba, ya, selain ruba. Khairin afakallah, ini ghair mutarid, tidak berlaku, ya. Ini mengira-ngirakan apa? Mengira-ngirakan ala khairin, ala khairin. Jadi berlakunya ini hanya pada yang simai saja, simai saja. Nah, kalamul Arab tidak ada apa namanya seperti kaidah yang bisa diterapkan pada semua. Terus ada juga yang qiyasi yang mutorid, ya, mutorid. Yang istilahnya Ibnu Malik tadi mutorid. Di sini disebut kiasan. Semisal ini bertempat pada beberapa tempat, ya, seperti tadi ini dicontohkan, ada nggak ini, ya, qoblaan kai berqasam qabla ta'nis qabla majrur dan seterusnya. Ini ada banyak contohnya, saya kasih contoh aja, ya. Ketika pada lafaz jalalah, ya, digunakan qasam, mestinya billahi atau tallahi, ya. Ternyata langsung disebut Allahi, Allahi gitu aja, demi Allah, la af'alanna kadza, saya sungguh akan melakukan hal ini. Ada juga contohnya setelah kam, ya, kam istifhamiyah yang kemasukan huruf jar. Jadi bikam dirhamin ishtaraita, semisal seperti itu. Dengan berapa dirham kamu membeli. Jadi bikam dirhamin itu mengira-ngirakan min, ya. Mengira-ngirakan min. Terus ada juga banyak sekali, ya, contohnya. Yang mengira-ngirakan an, ya. Mengira-ngirakan an. Ajibtu angkumta. Ajibtu angkumta. An di situ artinya ajibtu ankumta, saya kagum atas berdirimu. Nah, di sini ada ajibtu ankumta, itu ada yang dikira-kirakan, yaitu ajibtu min ankumta dan seterusnya, banyak ini. Nah, di contoh tentang huruf-huruf jar yang dibuang, ya, huruf-huruf jar yang dibuang dan juga masih beramal mengejarkan kalimat setelahnya, kalimat isim yang ada setelahnya. Baik, kita lanjut bab baru, yaitu babul idhofah. Babul idhofah. Bismillah. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhif wahdhif katurisina. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhif ihdhif. Ini bacanya dari ihdhif di belakang itu, ya. Ihdhif, buanglah. Nunan nun talil i'raba yang mengikuti i'rab, au tanwina atau tanwin mimma tudhifu, dari isim yang menjadi idhofah, menjadi mudhof, gitu, yang menyandari, ya. Katurisina, seperti turisina. Artinya di sini menjelaskan tentang definisi idhofah, yaitu apa? Di mana idhofah itu nunan talil i'rab atau tanwina mimma tudhifu, atau kalau dalam nazm Imriti minal mudhofi askit tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna. Jadi mudhof itu selamanya harus dibuang nun akhirnya,
Atau nun ini nun yang berada jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim sama isim tasniyah itu dibuang. Atau kalau semisal isim mufrad atau jamak, maka yang dibuang adalah tanwinnya. Jadi nggak ada mudhof itu ada tanwinnya atau ada nunnya kalau semisal nun itu menjadi alamat dari jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah. Ya, jadi dibuang, itulah ciri-ciri mudhof. Ciri-ciri mudhof. Jadi mudhof itu yang menyandar, disandarkan, mudhof ilah yang disandari. Nah, di sini ada pembagian ya, ada pembagian bahwa idhofah itu ada anwaul mudhaf, ada musuh, ada sifat, ada dzaraf. Siyamun nahari, sifah sahibud dari, dzaraf yaumul jumu'ati. Artinya di sini ada mengira-ngirakan, nanti akan dibahas ya. Terus akamul mudhaf bila al. Ini syaratnya bila al, bila tanwin, bila nun, bila nun. Bila al contohnya qiyamul laili. Nggak boleh al qiyamul laili. Ya, harus dibuang alnya. Nggak boleh ada alnya, nggak boleh ada tanwinnya. Bila tanwin babu khosyabin. Nah, nggak boleh babun khosyabin. Nggak boleh ada tanwinnya. Bila nunin gulama zaidin. Arti asalnya adalah gulamani zaidin. Nunnya dibuang. Bila nunin juga ini yang terakhir. Fallahu al-qaryati. Ayya fallahuna al-qaryati. Petani desa. Terus anwa'ul mudhaf ilaih, ada yang mufrad, ada dhamir, ada jumlah. Kalau mudhaf ilaih macam-macam ya. Di sini ada yang mufrad. Taliba ilmin mufrad. Ada yang dhamir, akhuhu, ada hu saja gitu. Itu juga mudhaf ilaih. Sama-sama dibaca cer, cuman mudhaf ilaih itu cuman dhamir itu adalah mabni sehingga cernya ya cer dalam mahal saja ya. Terus ada yang jumlah seperti contoh idqala. Nah, idqala ini jumlah ya, mudhaf kepada jumlah. Kita lanjut. Wathani ya jurur wan wimin au fi idza lam yasluhil ladzaka walla makhudha. Wathani ya jurur wan wimin au fi idza lam yasluhil ladzaka walla makhudha. Ini tentang apa namanya makna yang disimpan. Bacalah jar wajrur athaniya. Isim yang kedua artinya adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selamanya dibaca jar. Selamanya. Wanwi dan kira-kirakanlah makna min au fi atau makna fi. Idza lam yasluh illa dzaka. Jika tidak pantas kecuali dengan makna min atau fi tadi ya. Walla makhudha dan kira-kirakan dan ambil juga, maksudnya ya juga kira-kirakan juga dengan maknanya lam. Min itu dari, fi itu dalam, terus lam itu adalah milik ya, milik. Jadi di sini ada milik, contohnya baitul jari, rumahnya tetangga. Nah, atau lam itu bisa maknanya adalah ikhtisas darul ilmi, rumahnya ilmu, khusus ilmu. Terus ada juga khatimul dhahabin, cincin emas, ai khatimun min dhahabin. Terus ada lagi fi sahara al-laili ai sahara fil laili, terjaga malam. Wardul khuduri, wardul apa ini khuduri. Terus kita lanjut, jadi itu ya mengira-ngirakan min, fi atau lam ya. Terus lima siwa dhaini ka khusus awala au a'tihi ta'rifa billadzi tala. Nah, untuk selainnya siwadainika, lima siwadainika wa khusus awala. Untuk selainnya
Selain apa ini? Selain yang pantas, menyimpan makna fi atau min yang tadi disebutkan awala ya. Lima siwadainika yang disebutkan bergandengan tadi kan min dan fi ya. Terus waksus awala, taksiskanlah isim yang awal, maksudnya isim yang awal ini adalah mudhof ya. Au a'tihi ta'rifa billadzi tala, atau ma'rifatkanlah dengan isim yang kedua, artinya yang dima'rifatkan ini adalah mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya. Jadi kita lihat tentang penggunaan atau istilahnya apa sih tujuan gitu dari adanya mudhof ilaih, berfaedahnya gitu. Secara makna mudhof ususunan mudhof ilaih itu adalah li ta'rif, semisal apa namanya berupa idhofahnya kepada isim ma'rifat. Li ta'rif contohnya hadza gulamu zaidin. Kalau gulamun saja itu maka dia nakirah. Ketika diidhofahkan kepada yang ma'rifat contohnya zaidin, maka ini gulamu zaidin, satu paket ini susunan atau tarkib idhofi ini menjadi ma'rifat. Jadi gulam menjadi ma'rifat karena diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Kalau semisal diidhofahkan kepada nakirah bagaimana? Waksus. Nah, waksus maksudnya ditaksis, ya. Mentaksis isim yang jadi mudhof tadi. Hada kitabum ra'atin. Ini kitabnya seorang wanita. Nah, ini kitabnya wanita. Jadi ini cuma mentaksis bahwa ini tidak ma'rifatkan. Tadi mengkhususkan lafadz kitab. Itu. Dah, itu. Kita lanjut. Mana ini? Nah. Wa yushabihil mudhafu yaf'alu wasfan fa'an tankirihi la yu'zalu. Karubara jina'adhi mil amali murawa'il qalbi qalilil hiyali. Apabila wa iyyushabihil mudhafu yaf'alu. Apabila mudhaf itu berupa isim sifat yang menyerupai fi'il mudhari' bermakna zaman hal atau istiqbal. Jadi yaf'alu itu maksudnya adalah zaman hal atau istiqbal. Jadi wa yushabil mudhafu wasfan. Yaf'alu wasfan. Ya, fi'il mudhari' yang berupa isim sifat yang menyerupai fi'il mudhari' gitu aja. Sifat yang menyerupai fi'il mudhari'. Fa'an tankirihi la yu'zalu. Maka bukan. Yaf'alu tadi kan bermakna hal atau istiqbal. Jadi isim sifat yang maknanya hal atau istiqbal. Fa'an tankirihi la yu'zalu. Maka apa ini? La yu'zalu, tidak bisa dilepas antang kiri dari kenakirohannya. Jadi kalau apa namanya mudhofnya itu berupa sifat yang maknanya adalah hal atau istiqbal, maka hukumnya dia tidak bisa dilepas dari kenakirohannya, tetap nakiroh. Seperti contoh karubarojina azimil amali, ini contoh-contoh ya. Rubarojina azimil amali murawa'il qalbi qalilil hiyali. Nah, ini semua kan isim sifat ya. Isim sifat contohnya. Nah, yang isim fa'il contohnya rubba rojina, rojina. Terus isim maf'ul ada murawwa'ul qalbi. Terus sifat musyabih ada azimul amali. Terus azimul amali. Terus misalul mubalaghah, yang mubalaghah contohnya adalah
Nasarul madlumi. Nasarul madlumi. Allah. Wadhil idhafatu ismuha lafziyah wa tilka mahdhatun wa ma'nawiyah. Nah, terus kemudian idhofahnya isim sifat tadi itu dinamakan idhofah apa? Idhofah lafziyah. Wadhil idhafah ismuha lafziyah. Namanya adalah idhofah lafziyah. Kemudian watil kamahdotun wa ma'nawiyah. Sedangkan idhofah yang pertama yaitu yang selain isim sifat yang disebut tadi faedahnya adalah takhsis atau ta'rif, maka itu dinamakan idhofah mahdhah dan juga idhofah ma'nawiyah. Itu idhofah mahdhah atau idhofah ma'nawiyah. Ini menyambung dengan nazam tadi ya, nazam tadi sebutannya yang satu tadi idhofah lafziyah, ada yang kemudian yang pertama disebut idhofah mahdhah. Kita lanjut. Wa waslu al bidal mudhaf fi mughtafar'in wusilat bi thanikal ja'di sya'ar. Nah, wa waslu al menyambungkan dengan al atau menemukan al bidal mudhofi dengan mudhofnya tadi idhofah lafdhiyah, ini dimaksud adalah idhofah lafdhiyah ya. Mughtafarun itu diperbolehkan, mughtaфар intinya ditolerir, dibolehkan. In wusilat bitsanikal ja'di sya'ar, apabila mudhof ilaihnya afani itu tadi juga diberi al. Jadi sama-sama diberi al. Seperti contoh al-ja'di sya'ar, al-ja'di sya'ar, al-ja'di sya'ar. Kalau mudhofnya susunannya adalah idhofah lafziyah, maka ya nggak apa-apa apa namanya ada alnya, baik kalau di dalam mudhofnya ada alnya. Kan hukum asalnya itu apa? Mudhof itu tidak boleh dikasih tanwin, tidak boleh dikasih al, sepi dari al, sepi dari tanwin. Nah, di sini ada pengecualian, boleh dikasih al, tapi syaratnya adalah dia berupa idhofah lafziyah. Dan juga mudhof ilaihnya juga sama-sama ada alnya. Artinya tidak bisa kalau semisal mudhofnya itu ada al, sedangkan mudhof ilaihnya tidak ada alnya. Contoh yang boleh yaitu al-ja'di sya'ar. Al-ja'di sya'ar yang keriting rambutnya. Raqani inayatul ja'di sya'ri. Inayatul ja'di sya'ri. Nah, itu. Jadi kalau idhofah ma'nawiyah tidak boleh dikasih al mudhofnya. Itu kita tidak dari nazam ini bisa difahami seperti itu ya. Kita lanjut. Aw billadzi lahu udi fathani ka zaitunid daribu ra'sil jani wa kaunuha fil wasfi kafin iwaqa musanan aw jam'an sabilahu taba'. Au billadzi atau lafat yang menjadi mudhof ilaih udhifat tsani, au billadzi lahu udhifat tsani, atau lafat yang menjadi mudhof ilaih tsani ya, yang kedua juga diberi al. Au billadzi lahu udhifat tsani, seperti contoh zaitun daribu ra'sul jani, zaitud daribu ra'sil jani. Ad-daribu ra'sil jani. Jadi boleh juga semisal apa namanya mudhof ilaihnya itu tidak ada alnya, tapi dia mudhof ilaih yang diidhofahkan kepada isim yang ada alnya. Itu boleh. Contohnya Zaidun ad-daribu ra'sil jani. Ra'si itu menjadi mudhof ilaihnya dharib, tapi tidak ada alnya. Boleh.
Asalkan roksi tadi diidhofahkan pada al setelahnya. Pada mudhof ilaih yang al, ada alnya. Roksil jani. Ad-dharibu roksil jani. Jadi intinya boleh diidhofahkan pada mudhof ilaih yang al, ada alnya, atau dimudhofahkan pada mudhof ilaih yang diidhofahkan kepada mudhof ilaih yang punya al. Jadi double ya, ada dua mudhof ilaih. Au billadzi lahu udhifa tsani ka zaitunin dharibus tsani. Dharibu ra'sil jani. Terus wa kaunuha fil wasfika fin iwaqa mutsannan aw jam'an sabilahu taba. Apabila fil wasfi isim sifat yang menjadi mudhof itu berupa isim kafin iwaqa musannan ya, iwaqa musannan wa kaunu fil wasfi in waqa'a musannan aw jam'an, jika berupa isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka ya wujudnya al ya, dalam mudhof saja itu sudah cukup. Kafin wa kaunu fil wasfi in waqa'a musannan aw jam'an kafin, maka wujudnya al dalam mudhof saja sudah cukup, baik mudhof ilaihnya diberi al atau tidak. Sabilahu taba wa kunuha sabilahu taba'a musannan aw jam'an kafin ya, boleh. Nah, jadi di sini kalau dia berupa isim tasniyah atau isim jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, al itu tidak disyaratkan bertemu dengan mudhof ilaih yang mana mudhofnya itu berupa isim tasniyah atau isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Nah, kenapa? Karena ya kalamnya memang sudah menjadi panjang dan yang sesuai diringankan dengan tidak mensyaratkan dengan wujudnya al. Contohnya adalah hadzani ad-dhariba Zaidin. Nah, boleh itu dulu. Haula'i ad-dharibu Zaidin. Nah, seperti itu. Atau sama juga dengan yang tadi ya, mudhof ilaihnya juga yang dikasih terdapat al. Hadzanin nasyira al-ilmi. Haula'il mujahidu al-ilmi. Boleh, boleh. Boleh dikasih al ataupun tidak. Terus kemudian kita lanjut wa rubba maksib tanin a wa rubba maksib tanin a wa rubba maksib tanin awwala wa rubbama aksaba tanin awwala ta'nisan an kana li hadfin muhala. Dan terkadang isim yang kedua atau mudhof ilaih itu bisa mempengaruhi pada isim pertama, artinya bisa mempengaruhi mudhofnya. Dalam hal apa? Ta'nitsan. Dalam hal muannas, ini mengira-ngirakan mudzakarnya juga, artinya mengira-ngirakan dia muannas sama mudzakarnya. Dia muannas atau mudzakar itu terpengaruh. Dengan syarat apa? Ta'nitsan in kana li hadzin muhala. Dengan syarat mudhofnya pantas untuk dibuang, pantas untuk dibuang. Pantas untuk dibuang. Jadi mudhof ilaih itu bisa mempengaruhi mudhof ya. Bisa mempengaruhi mudhof dalam hal mudzakkar muannasnya. Contohnya mudhof ilaih yang mempengaruhi muannasnya mudhof, yang mempengaruhi muannasnya mudhof. Contohnya quti'at ba'du ini ba'du asabi'ihi. Nah, quti'at ba'du asabi'ihi. Quti'at ba'du asabi'ihi. Nah, telah dipotong sebagian jari-jarinya. Quti'at ba'du asabi. Kita lihat ba'du itu kan mudzakkar.
muzakkar. Asabi itu kita hukumi sebagai muannas, ya. Akan tetapi ternyata ba'du itu kan dibaca rafa. Nah, menjadi fa'il. Tapi kita lihat kutiat memakai tak ta'nis, artinya di situ dihukumi muannas sebagaimana muannasnya mudhof ilaih. Padahal mudhof kalau kita lihat secara lafaz itu adalah muzakkar. Disinilah yang dimaksud mudhof ilaih itu bisa mempengaruhi pada mudhof ilaih, pada mudhofnya dalam segi muannas atau mudzakarnya. Ini yang muannas. Contohnya yang muzakkar bagaimana? Contohnya ada inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna sesungguhnya rahmat Allah qaribun. Kita lihat qaribun. Qaribun ini menjadi khabar dari isimnya inna, yaitu rahmatullah. Allah itu muzakkar secara lafaz, rahmat itu muannas, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa ini mudhofnya terpengaruh oleh hukum mudzakarnya mudhof ilaih, sehingga khobarnya juga disebut sebagai mudzakkar. Qoribun, bukan qoribatun, bukan qoribatun. Ya, karena tadi dihukumi seperti dia berpengaruh kepada mudhofnya. Jadi mudhof ilaih mempengaruhi muannas atau mudzakarnya mudhof. Wala yudhafu ismun lima bihi tahad ma'na awil muhaiman idza warad. Ya. Kalimah isim itu tidak boleh diidhofahkan wala yudhafu ismun lima bihi tahad pada lafadz yang ittahad ma'nan, yang satu arti, wa awil muhiman idza warad, dan jika pada susunan bahasa Arab itu terjadi idza warada, jika terjadi seperti itu, ya, awil muhiman, maka harus ditakwil, harus ditakwil, harus ditakwil. Jadi tadi apa? Isim tidak boleh diidhofahkan pada lafadz yang satu arti. Kalau satu arti tetap aja dijadikan mudhof ilaih, maka harus ada makna yang muawwal, makna yang ditakwili. Harus ada makna yang ditakwili. Seperti contoh ya, idhofah al-amil khas, kita contohkan aja. Huwa syahru Ramadan. Huwa syahru Ramadan. Nah, syahru itu mudhof, Ramadan mudhof ilaih. Loh. Syahru itu bulan, Ramadan juga nama bulan. Nah, artinya di sini adalah mengidhofahkan am kepada yang khas. Jadi ini makna-makna yang ditakwili itu ada macam-macam ya. Idhofatul ism li muradifi ja'a Muhammadu Khalidin. Membuat isim yang muratif atau yang sering dicontohkan adalah ja'ani Sa'idu Kurzin. Sa'idu Kurzin. Nah, Sa'id dan Kurz itu satu orang, ya. Telah datang padaku Sa'idu Kurzin. Sa'id yang mendapatkan julukan dengan Kurzi. Sa'idu Kurzin. Jadi lafadz yang pertama yang dikehendaki adalah orang yang diberi nama, musamma, sedangkan lafadz yang kedua itu yang dikehendaki adalah namanya atau ismnya. Artinya di sini jadi di sini seperti contoh yang di slide itu ja'a Muhammadu Khalidin, Muhammad Khalidin. Nah, jadi yang satu itu musamma ya, dan Khalid itu muratifnya. Jadi dia punya apa sih namanya? Punya dua nama ya, muratif. Dia juga dinamakan Muhammad, juga dinamakan Khalid. Khalid seperti itu. Dan ini ada juga idhofah mausuf li sifati hadza salatul ula. Salatul ula. Ini mausuf kepada sifatnya. Mausuf kepada sifatnya ai as-shalah al-ula. Seperti contoh lagi hadza masjidul jami'. Ini adalah masjid
tempat berkumpul. Ai hadza masjidul makanil jami'i. Jadi kalau semisal hiya sholatul ula, ai hiya sholatus sa'ah al-ula, gitu, seperti itu. Sholatus sa'atil al-ula. Idhofatul mausuf li sifatihi. Terus contohnya idhofatus sifah li mausufiyah. Hiya adhaimul umur, ai hiya al-umur al-azimah, dan seterusnya. Ini ada banyak, ini ada 5 ini ya. Kita lanjutkan. Ini silahkan nanti kalau ada pertanyaan di grup ya. Kita lanjut, masih idhofah. Wa ba'dul asma'i yudhafu abada wa ba'du dha qad ya'ti lafdhu mufrada. Sebagian dari kalimah isim wa ba'dul asma'i yudhafu abada itu ada yang selamanya wajib diidhofahkan. Nah, ini menarik ini. Ada isim-isim yang harus diidhofahkan, dia tidak bisa berdiri sendiri dalam lafadz dan maknanya. Wa ba'du dha qad ya'ti lafdhu mufrada, dan sebagian yang lain ya, sebagian yang lain dari isim-isim itu ada yang wajib, hanya wajib diidhofahkan, qad ya'ti lafdhu mufrada, diidhofahkan dalam maknanya qad ya'ti lafdzun mufrada. Hanya qad ya'ti lafdzun mufrada, diidhofahkan dalam maknanya saja. Artinya tidak dalam lafadznya. Dia bentuk lafadznya tetap sendiri, tidak kelihatan mudhof ilahnya. Jadi di sini ada contohnya wa ba'dul asma yudhafu abada. Nah, ini seperti contoh yang bawa baris kedua ya, baris kedua. Nah, ternyata isim itu macam-macam. Ada yang tidak bisa diidhofahkan, tidak bisa menjadi mudhof. Ada yang bisa. Nah, yang tidak bisa contohnya huwa rajulun karimun. Rajulun karimun. Nah, rajul. Ini udah rajul gitu aja. Tidak perlu diidhofahkan. Terus ada yang bisa yasluh lil idhofah. Laisat khatimu fiddat. Labistu khatima fiddatin. Terus ada yang yulazimu idhafatal mufrad humul mukrimu Khalid. Selalu menjadi mudhof dari mudhof ilah yang mufrad. Terus yulazimu idhafatal jumlah. Ada yang selalu selalu diidhofahkan kepada jumlah, seperti contoh id. Itu tuh harus diidhofahkan kepada jumlah. Id qala al-muallimu. Itu. Nah, dah. Ada yang di sini ada la yaqta' 'anil idhofah jaa indal fajri. Idhofahnya disebut. Kadang yaqta' lafdzun la ma'nan. Secara lafaz tidak ada, tapi secara makna ada dia idhofahnya. Contohnya ji'tu min qablu. Qablu itu harus diidhofahkan, tapi idhofahnya mana mudhof ilahnya? Dibuang. Jadi terkadang terjadi seperti itu. Kita lanjut. Wa ba'du ma yudhafu hatta ma nimtana ila uhus man dhahiran haitsu waqa kawahid kawahdala biwada wa laisa adai washada ila uyadai lilabai. Wa ba'da ma yudhafu hatman nimtana. Sebagian dari isim yang wajib diidhofahkan dalam lafadz dan maknanya tersebut ada yang hatman imtana'a, tercegah ya, tercegah yaitu tercegah apa? Diidhofahkan pada isim dhohir, isman dhohiran haitsu waqa. Tercegah diidhofahkan pada isim dhohir, seperti lafadz wahdalabai wa dawalai sa'dai wa syadda ila uyadai labai. Seperti lafadz sa'daik, wahdak, wahdaka, labbaika, terus apa lagi? Dawalaika, sa'daika, dan juga wasyadda ila uyadai labai. Dan adapun lafadz labai
labai itu syadz ila uyadai. Yang dimudhafkan pada isim dhohir yang berupa lafadz yadai itu hukumnya syadz. Dimudhafkan pada isim dhohir yang berupa lafadz yadai itu hukumnya syadz, keluar dari qaidah. Jadi di sini menjelaskan tentang mudhaf kepada isim dhohir yang tercegah di dalam lafadz-lafadz tertentu ya. Mudhaf dari dhohir kepada dhamir. Contohnya tadi ya. Di sini ada kullu. Kalau kulluhu bisa, kullu rojulin bisa. Ini banyak ya. Ada kullu, ada kila, ada kilta, qabla, ba'da, ladalatun. Ini semua yang bisa dohir maupun domir. Ada juga yang mudhof kepada dohir saja. Dohir saja, ada yang domir saja. Yang dohir saja contohnya ulu, ulatu, zu, zatu, zu, ya, zawu, zawata, zawati, dan seterusnya. Qaba qausaini, ma'ad, ma'adallah, seperti itu. Terus ada yang mudhaf hanya domir saja. Nah, yang domir saja yang disebutkan dalam nazam tadi. Ada wahdah, wahdaka, wahdahu, seperti itu. Wahdaha, labbaik, sa'daik, apalagi ini, hananik, jadadik, dawalik, sa'daik, seperti itu. Labbaik Allah. Nah, kita lanjut. Wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa'id wa iyuna wa yutamal ifradu in. Nah, lanjutnya adalah wa alzamu idhafatan ilal jumal. Lafat yang disebutkan nanti haitsu wa'id itu haitsu wa'id, id yang bermakna dzarfiyah maksudnya di sini. Itu alzamu idhafatan ilal jumal. Itu wajib dimudhafkan kepada jumlah. Artinya kalau jumlah ini bisa fi'liyah, bisa ismiyah ya. Wa iya yunawan yuhtamal ifradu id. Dan apabila lafaz id itu ditanwin, maka yunawan wa yunawan yuhtamal ifradu id. Maka diperbolehkan tidak mengidhofahkan mengidhofkan isim-isim yang seperti lafaz id. Tidak. Jadi boleh ifradu id, maksudnya id disebutkan sendirian ketika ada tanwinnya. Idzin, hina idzin, itu nggak ada idhofahnya, nggak disebutkan. Artinya tanwin yang di situ itu tanwin yang menjadi ganti dari jumlah ya. Kita tahu bahwa tanwin di awal-awal yang menjadi tanda kalimat isim itu ada macam-macam, ada 4 ya. Ada tanwin iwad, ada tanwin mutabaqah, ada tanwin yang faedahnya tangkir, dan seterusnya. Dan di sini if itu ketika ada tanwin maka dia itu menggantikan apa, mudhof ilaihnya, tanwinnya. Jadi tidak perlu disebutkan mudhof ilaihnya. Jadi tetap mereka mewajibkan mudhof ilaih, cuma ada yang disebutkan secara lafzi, ada yang tidak, terkait id tadi. Id. Kalau haitsu pasti disebutkan secara lafadznya. Kita contoh ijlis haitsu jalasa zaitun. Ini berarti dia idhofah pada jalasa zaitun. Ijlis haitsu zaitun jalisun, itu haitsu ya. Terus ada id dan saudaranya, ada id ida. Kalau id bagaimana? Ji'tuka id qama zaitun. Ji'tuka id zaitun qaimun. Nah, semisal ji'tuka idzan ya. Ji'tuka idzan. Bisa seperti itu. Ji'tuka idzan. Nah, jadi dibuang. Semisal ini sebelumnya ada statement, ada pernyataan qama zaitun. Ji'tuka idzan, seperti itu. Jadi ini dibuang karena apa? Karena ada tanwinnya. Nah, ini sering kita jumpai dalam Al-Qur'an, hina idzin, yauma idzin, itu sudah dibuang itu mudhof ilaihnya atau ya mudhof ilaihnya idza. Terus kita lanjut bentar ya, ini kita untuk absennya bentar lagi.
Wa ma kaid makna kaid adif makna kaid adif jawazan nahu hina janubid. Nah, terus bagaimana dengan wama kaid, isim-isim yang seperti if itu diperbolehkan, ini secara makna itu sama dengan if ya, makna kaid adif jawazan, maka boleh diidhofahkan pada jumlah juga. Nahu hina janubid, seperti contoh hina janubid, hina janubid. Hina ja'a nubid. Ini hina ja'a zaitun nubidha sya'nuhu. Nubidha sya'nuhu. Ini ada yang diplesetkan sama teman-teman. Apa janubid itu? Janubid itu upil katanya. Kenapa? Sudah datang ternyata dibuang, ya, dicampakkan. Ketika susah-susah ngambil, sudah datang ternyata dicampakkan. Hina ja'a zaitun nubidha sya'nuhu. Kita lanjutkan. Ini tentang masih idhofah ya, masih idhofah. Idhofah ini panjang. Tapi kita break dulu, kita absensi dulu ya, kita absensi dulu. Ikut ajri ujriya arbinanya rusulun dunia dunia wakil nasulun mu'rafun awni bacaan akrib waman karena salam dia. Break sebentar, kita absen. Platinum. Kota. Bangkalan. Itu doang absen. Gak makan sego. Ada sayur, ada telur. Juga 52. 352. Pak Soeharno. Baik, kita lanjut. Bismillah. Wa bni awi rib makaid qad ujriya waqtar bina matluwa fi'lin bunya wa qabla fi'li murabin aw mubtada a'rif man bana falan yufannada. Wa bni awi rib makaid, lafat yang searti dengan if ya, qad wa bni awi rib tadi yang diidhofahkan, yang disebutkan yang tadi ya, itu hukumnya boleh dimabnikan, boleh juga dimu'rabkan. Nah, qad ujriya mabni dan i'rab qad ujriya. Waqtar bina matul wa fi'lin bunya. Dan pilihlah ya bina matlu wa fi'lin bunya, yaitu apabila apa,
mudhof ilaihnya itu berupa matlu wa fi'lin, ya. Mudhof ilaihnya berupa fi'il yang bunya, yang mabni. Jadi pilihlah mabninya. Waktar bina'a matluwi fi'lin. Binanya jika apabila dia mudhof ilaihnya berupa fi'il yang mabni. Qad ujriya, nah, jadi gitu. Wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada a'rib wa man bana falan yufannada. Nah, kalau dia mudhaf ilaihnya berupa fi'il yang mu'rab atau fi'ilnya ini fi'il mu'rab itu apa? Fi'il mudhari' ya. Atau berupa mubtada jumlah ismiyah susunan mubtada khobar a'rib, maka yang baik adalah i'rab, di'irabkan, dimu'rabkan. Wa man bana fala yufannada. Tapi kalau semisal ada yang memabnikan juga enggak apa-apa, fala yufannada, tidak apa-apa. Jadi ada yang mudhof yang dihukumi. Misal contoh di sini ji'tuka idh qama zaidun. Ji'tuka idh qama zaidun. Mabni fi jami' ahwali. Karena dia berupa fi'il yang mabni, ya. Nah, itu fi'il madhi. Ada yang mana ini? Mudhaf lil fi'il mabni. Ji'tuka hina. Hina ini juga mabni, ya. Id itu mabni, ya. Terus apa namanya? Hina itu juga mabni. Hina qama zaitun, dimabnikan. Tapi juga bisa dimu'rabkan. Bisa dimu'rabkan. Contohnya ji'tu fi hini yaqumu zaitun. Ji'tu fi hini yaqumu zaitun. Karena mudhof ilaihnya berupa fi'il yang mu'rab, maka hini juga dimu'rabkan. Fi hini yaqumu zaitun. Atau berupa jumlah ismiyah fi hini zaitun qa'imun. Maka mu'rabnya di'rabkan karena dia setelah fi maka dimurabkan menjadi dibaca hini. Terus kita lanjut, wa alzamu idza idhafatan ila ja'lil af'ali ka hun kahanu idza ta'ala. Para ulama itu mewajibkan mengidhofahkan idza yang bermakna dzurfiyah itu pada jumalil af'al, jumlah fi'liyah. Kahun idza ta'ala. Seperti lafadz hun idza ta'ala. Jadi di sini wajib mengidhofahkan kepada jumlah fi'liyah. Hun idza adhara ghairuka al-i'tila, seperti ini. Ini idza yang bermakna syartiyah. Idza adhara ghairuka al-i'tila. Hun idza adhara ghairu syartiyah, idza ma arada an-naja'u huwa muntasirun. Terus ada lagi yang fi'ilnya mahdhuf, ya. Dibuang. Idza sya'bu yauman aradal hayah. Idza sya'bu yauman aradal hayah. Ini apa namanya? Sebuah syair, ya, syair yang sangat populer, ya. Idza sya'bu yauman aradal hayah. Limufimi itsnaini mu'arrafin bila tafarruqin udhifa kilta wa kila. Lafadz kilta dan kila itu keduanya apa? Wajib diidhofahkan pada isim ma'rifat. Limufimi itsnaini mu'arrafin, limufimin mu'arrafin bila tafarruqin. Yang menunjukkan arti kedua yang tidak ada pemisah, bila tafarruqin. Tuh, kilahuma, kiltahuma, dan seterusnya. Kilaihima. Ada yang mudhof, ya ini mudhofnya kepada bisa dhamir, bisa dhohir. Kita lanjut. Wala tudhif li mufradin mu'arrafi ayan wa in karartaha fa'adifi.
Wala tudif limufrodin mu'arrofi ayyan wa in karotaha fa'adifi. Lafat ayin, baik yang istifhamiyah, syartiyah, sifat atau yang mausulah semua ya, ayun. Pokoknya lafat ayun itu tidak boleh diidhofkan, la tudif, jangan diidhofahkan. Pada mana? Pada limufrodin, pada isim mufrad mu'arrafin yang ma'rifat, kecuali wa ingkarotaha fa'adifi, kecuali jika lafat ayun yang maknanya adalah istifhamnya itu diulang-ulang. Terus autan wil adza wa khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksis sifah, atau yang dimaksud adalah artinya juz ya, semisal juz ya, bagian dari anggota. Juz'ul ma'rifah, juznya isim mufrad, juznya mufrad yang ma'rifat, maka boleh ya, boleh diidhofahkan pada isim mufrad ma'rifat dari lafadz ai yang mausulah, dan itu waksusan bil ma'rifah, khusus pada isim ma'rifat saja, sedangkan wabil aksi as-sifah, sedangkan ai yang diberlakukan sebagai isim sifat ditentukan dimudhafkan pada isim nakirah. Di sini ada ai itu mulazzamah lil idhofah, selalu jadi mudhaf ya. Mausuliyah, na'tiyah, haliyah, istifhamiyah, syartiyah. Contohnya ini, ya'miyani ayyuhum qa'imun, yu'mini ayyuhum qa'imun, waradu birajulin ayy rajulin, tilka Abu Bakrin ayy khalifah. Kita lanjutkan. Wa in takun syartan aw istifhama fa mutlaqan kamil bihal kalama. Nah, ini yang istifham dan juga apa ini? Syartiyah. Wa in takun syartan, sedangkan jika ayun tadi, ai yang syartiyah, au istifhaman atau istifhamiyah itu famu telakan kamil bil kalama, maka itu bisa dibutuhkan pada lafaz lain secara mutlak ya, secara mutlak bisa baik berupa isim nakir atau isim ma'rifat. Contohnya yang istifhamiyah ay rijalin akbalu, ay rijali akbalu, sama. Terus yang syartiyah contohnya ay rijalin, ini apa ini? Ya apa ini? Yu'jibuka, yufajji'uni, yufjini, ya, seperti itu. Terus wa alzamu idhofatan ladun fajar wa nasbu ghudwatin biha anhum nadar. Para ulama itu mewajibkan memudhofkan lafadz ladun pada lafadz lain yang isim setelahnya dibaca jar. Terus adapun lafadz ghudwah atau ghudwah gitu aja. Yang dibaca nasab dengan ladun ya, biha dengan ladun, anhum nadar, itu oleh para ulama dihukumi nadar, jarang terjadi atau menyimpang dari kaidah yang pokok ya. Contohnya di sini ini kita lihat i'rab ghudwah aja. Wa ma zala muri muzjar kalbi minhum ladun ghudwata hatta danat li ghurubi. Wa ma'ama fiha qalil wa nuqil fathun wa kasrun li sukuni yatasil. Wa ma'ama para ulama itu juga mewajibkan idhofahnya idhofahkan ma'a. Sedang wa ma'a fiha qalilun, sedangkan ma dengan kata ma gitu ya, disukun itu hukumnya adalah qalilun. Lafadz ma dengan sukun ainnya itu hukumnya sedikit. Wa nukil, dan diriwayatkan fathun wa kasrun
Diriwayatkan dengan dibaca fathah wa kasrun dan sakasroh wa sukun li sukuni yattasil. Pada ain yang sukun bila bertemu dengan huruf yang mati. Misal di sini zahabtu min ma'ihi. Aqbala za'imani ma'an. Terus misal contoh jalasa zaitun ma'a bakrin. Jadi ada yang kasrah, ada yang fathah, ada yang sukun. Kita lanjut. Wadmum bina'an ghairaan wadmum bina'an ghairanin adimta ma lahu udhi fanawiyan ma'udima. Wadmum bacalah dhammah bina'an dengan memabnikan pada lafadz ghair. In adimta ma lahu udhifa. Jikalau lafadz yang disandarkan padanya itu ditiadakan, in udimat atau timta atau tidak ada lahu udhifa, nawiyan ma udima, dengan mengira-ngirakan pada lafadz yang dibuang tadi, ma udima. Qablaka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dunal wal jihatu aidu wa'alu wa arabu nasban idza ma nukira qabla wa ma min ba'di qad dzukira. Lafadz qablu sampai akhir hukumnya itu sama dengan ghairu. Nah, dengan ghairu. Para ulama dan lainnya tadi ghairu ba'du hasbu awwalu dunul wal jihatu aidu wa'alu itu. A'rabu nasban idza manukira. Mereka para ulama mengurabkan lafaz-lafaz tadi, qablu tadi dengan membaca nasab pada lafaz qablu dan setelahnya ketika dinakirahkan. Artinya tidak mengira-ngirakan lafaz yang dibuang baik secara lafaz maupun maknanya. Terus kita lanjut. Wa ma yalil mudhafayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Ini kok panjang ya, Mas? Wa ma yalil mudhafayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Lafadz yang mendampingi mudhaf, artinya mudhafilah itu bisa mengganti mudhafnya. Ketika apa? Ketika dibuang dalam i'rabnya, mengganti dalam mudzakkar dan muannasnya. Ya. Ini tinggal masih berapa ini nadhamnya? Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Mungkin sampai sini saja ya, sampai sini saja. Kita lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah. Semoga kita diberikan oleh Allah panjang umur sehingga bisa melanjutkan besok. Kita tandai wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa 413. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pertemuan ke-12 ini kita sampai pada bab idhofah ya, idhofah belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok dan semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan sehingga bisa terus menjalani aktivitas kita di bulan Ramadan ini dengan penuh khidmat, dengan penuh rasa takwa kita kepada Allah sehingga mendapatkan ridho Allah, mendapatkan predikat nanti ketika selesai Ramadan, dibebaskan dari segala dosa, diampunkan dosanya dan dibebaskan dari neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Tutup pertemuan pada hari ini dengan baca kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.